الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 1, 2, 4. 3 baris dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Masih membicarakan tentang nama Allah Al-Mu'izzu dan Al-Mudhillu. Al-Mu'izzu yang maha memuliakan, Al-Mudhillu yang maha menghinakan. Jadi kemarin kita lamun hendak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hendak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita hendaklah memandang apa-apa saja itu adalah perbuatan Allah, ya Allah. Apa-apa saja yang kita lihat, kita dengar, kita rasa di alam semesta ini itu adalah perbuatan Allah, adalah fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terdinding sedikit pun hati kita daripada memandang akan perbuatan Allah. Dan kita juga meyakini itu adalah gawian Allah barataan. Gitu nah. Kadida gawian makhluk tidak, barataan gawian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, efek yang baik, manfaat yang baik yang timbul gara-gara kita selalu memandang itu gawian Allah, perbuatan Allah, itu insya Allah yang pertama kemarin kita terhindar, insya Allah terhindar dari hiri dengki, ya Allah, terhindar dari hiri dengki. Biasanya kan dengki itu artinya apa namanya, kada ketujuh melihat orang dapat nikmat gitu nah, dan mengingini nikmat orang itu hilang. Nah tapi kalau kita memandang orang tuh nang memberi nikmat Allah, ya Allah. Nah, nikmat tuh nikmat Allah, nang memberi Allah, dirinya pun ampun Allah Ta'ala juga. Dari mana kita bahiri, ya Allah? Mungkin sudah meyakini itu. Kita bisa tetangganya dapat nikmat, tetangga kita nah seikungan dirinya tuh ampun Allah, rumahnya ampun Allah, mobilnya ampun Allah, nang beri Allah. Di mana kita jalan nak bahiri? Nah, kayak itu. Biasanya orang bahiri dan kita terpandang makhluk, terpandang makhluk. Nah, kemudian sambungannya dengan sebab kita memandang sebuah rataan yang terjadi di alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Yang kedua manfaatnya supaya kita terhindar dari gibah. Insyaallah kita kadang menggibah orang, kadang nyambati orang. Bapak namun disambati itulah gawian Tuhan juga. Nah, nang didawa, nang dicela itu gawian Tuhan juga. Berarti kita nang salah. Nah, jadi manfaat kita namanya kalau dalam ilmu tauhid itulah musyahadah fil af'al. Bukan, wahdaniyat fil af'al. Mengesahkan Allah pada segala perbuatan. Artinya seberataan yang terjadi ini gawian Tuhan berataan. Nah,
insyaallah kita terhindar jasin dari gibah, terhindar dari nyambati orang. Nah, gibah adalah menyebut aib orang lain, baik aib hissi itu nang kawal dilihat, nang nampak. Nah, seperti atau nang zahir, seperti keadaan bentuk tubuh yang tidak sempurna. Contoh misalnya ada makhluk Allah Ta'ala, minta maaf, cacat. Misalnya anggaplah picak, misalnya matanya sebelah. Namun kita memandang itu nang memicakakan Allah Ta'ala, inya pun ampun Allah Ta'ala juga, yalah. Nang maulahnya picak perbuatan Allah Ta'ala juga, kita sudah meyakini kayak itu, memandang kayak itu, maka kita kadawani menyambat, kadawani mencela, kadawani menggibah gawian Tuhan. Gawian Tuhan disambati. Nah, maka insyaallah kita kada lagi menyambati makhluk toh, menyambati aibnya itu, menggibah dia. Karena bila menyambati, mendawa, mencela gawian Tuhan ini sari Tuhan. Nah, itu contoh kita melihat orang lain punya kekurangan, ya Allah, punya cacat tubuhnya, fisiknya. Dijagai muntong kita, dijagai hati kita, ya Allah. Jangan disambati. Karena bila kita menyambati, montong kita berdosa. Hati kita kotor, ya Allah. Nah, kada bagus kita. Atau aib maknawi, aib secara maknawi, seperti maksiat yang diperbuat seseorang. Bila kita melihat orang berbuat maksiat, tidak boleh kalau disambati, digibahi, ainya tu jangan jangan. Nah, tidak boleh lah. Karena hakikatnya, ini bicara hakikat lah. Inya jadi maksiat itu, ini bicara hakikat lah. Ada apa-apa memandir di majelis, ada apa-apa memandir di waktu belajar supaya paham dah. Di warung harus dipandir. Nah, maksiat itu memang kehendak Tuhan juga, hakikatnya. Kehendak Tuhan juga. Nah, apa hikmahnya seseorang itu dijadikan Allah atau dicaburkan Allah sehingga ia berbuat maksiat supaya inya kada merasa sombong dengan ketaatannya. Ini bisa juga orang kayak inilah. Orang ini misalnya kada pernah berbuat maksiat tuh. Maksudnya kada pernah berbuat maksiat zahir. Tapi bisa juga maksiat batin gitu nah. Nah, atau merasa hebat Tuhan, maksiat batin. Nah, dengan inya dijaburkan Tuhan ke lembah maksiat, artinya pernah berbuat dosa baru sehingga inya ini sadar hikmahnya. Aku nih manusia biasa, pang aku nih lain malaikat, lain nabi. Buktinya apa? Bisa juga tercabur ke tempat maksiat. Dan hikmah yang kedua lagi, supaya Tuhan menjadikan dia orang yang bertobat. Supaya Allah Ta'ala menjadikan dia orang yang bertobat. Nah, jangan juga kita menyambati inya tuh maksiat. Nah, ada boleh juga gibah juga. Tapi amar ma'ruf tetap jalan. Kalau secara zahirnya kita melihat inya maksiat, wajib kita menegur, wajib kita mencegah. Cuman kemaksiatannya itu jangan dikuyak lawan orang. Jangan dikuyak lawan orang lain. Ini bujur aja bang, amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya nahi mungkar. Misalnya jadi polisi misalnya lah, Allah menangkapi ya bubuhan siapa-siapa, misalnya penjudi bukan nyawa ayam. Bagus tuh ya Allah. Takangnya bagi kawan tuh ya si Suanang tuh ya. Ibu judi ya, tangkapi ya. Nah nyambetin nang judi itu nah, itu menggibah dah. Nah, nahi mungkar bagus. Cuman iman nahi mungkar jangan mengisahkan akan maksiat orang itu kepada orang lain. Nah, lawan juga kenapa ada
maksiat di permukaan bumi, amun kadina maksiat yang kadina kisah naik mungkar, iyalah. Amun kadina maksiat kadina kisah naik mungkar. Lalu diadakanlah maksiat di permukaan bumi ini memang kehendak Tuhan bang hakikatnya supaya ada orang naik mungkar. Nah, kenapa jadi negara kita nih ada akan polisi? Tapi ya supaya menangkap itu bang, amun kadida maling lah, amun kadida korupsi, bapak ada polisi, yalah, bapak ada nang tukang tangkapi. Nah, di segi nang hukum negara aja tuh, diadakan polisi, berarti fungsinya tuh kesan menangkap itu beban penjahat tah. Nah, kayak itu juga kenapa ada maksiat di permukaan bumi ini? Nah, supaya ada nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Cuman jangan disambat, jangan sambati orangnya. Nah, itu hakikatnya memang Tuhan juga nang berkehendak supaya terhindar dari ghibah. Kemudian ghibah adalah maksiat yang mawabah, bisa menyangkit, yang bisa terjadi dengan siapa saja dan di mana saja, baik di pasar. Saya di pasar sambil menghadang orang bertukar, menyambati orang. Di masjid bisa juga di masjid. Sambil santai-santai misalnya. Di warung saya juga. Bahkan di higa Ka'bah gitu kau juga. Kawan sambil sambil mandirakan orang misalnya. Nah, bisa juga dimanapun. Nah, di warung makinnya, di kantor atau di pengajian, bahkan ada nang tukang ceramahnya, tukang sambati tadi juga. Gurunya nang tukang baca ini menyambati sambil berceramah nih, menyambati orang si anu. Bahkan yang disambatinya tuan guru si anu. Nah, itu. Nah, itu kada boleh. Itu namanya ghibah berjamaah. Ghibah berjamaah itu asalnya orang kada tahu gara-gara tuan guru ini bepandir di majelis, orang tahu sama majelisan si fulan itu misalnya. Nah, itu termasuk tipu daya iblis juga itu. Nah, seharusnya di majelis itu memandirakan yang baik-baik aja ya kalau jangan menyambati orang. Namun menyambat secara umum aja kada apa-apa tanpa menyebut namanya. Nah, menyebut namanya ghibah sudah. Nah, di kantor atau di pengajian di mana misalnya di grup WA misalnya Allah, itu berjamaah aja tuh. Di sosial media ini ya Allah, apalagi di posting salaman tahu. Nah, kenapa ghibah itu sangat subur dan mewabah di masyarakat? Karena ada penutup yang mendinding hati dari melihat fi'il itu perbuatan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab kita membaca atau mempelajari nama Allah ini dalam kitab ini supaya kita tahu apa yang terjadi dalam semesta, baik ketaatan, baik kemaksiatan, baik orang punya fisik cacat, itu sebenarnya gawean Tuhan, perbuatan Tuhan, kehendak Tuhan yang ada hikmahnya. Walaupun kita kada tahu hikmahnya, apakah hikmahnya? Jangan disambati. Menyambati itu berarti kita menyambati gawean Tuhan. Mendawa, mencela gawean Tuhan, salik Tuhan dengan kita. Nah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pandang dengan mata hati, maka kita bisa memaklumi. Ulun kayak itu jelas bila ulun tuh melihat orang tak salah di segi hukum kah, tak salah di segi agama kah, ulun perasa ulun kayak ini ya, ulun memaklumi ya, masuk malam itu dan mati ulun wajar aja nya tak salah,
inya manusia biasa kalau lamun inya malaikat tak salah itu baru kada wajar. Amun nabi tak salah itu baru inya kada wajar. Ulun kayak itu bang lah. Bila ulun melihat orang maksiat, bila ulun melihat orang tak salah atau berbuat kejahatan, biasa aja. Dah mati ulun ya, biasa aja itu. Wajar aja itu. Kenapa? Manusia biasa kalau kada luput dari salah. Kalau ulun gin dalam hati ulun banyak juga salah. Tapi itu pandangan batin kita. Amunnya zahir kita tetap kita tagur. Anu kawannya ingkam salah ini, ujungnya kayak ini haram. Gitu. Kalau pandangan batin kita memaklumi. Wajar aja kalau manusia biasa ya Allah. Bila yang terjerumus dalam kesalahan kemaksiatan, lalu kita berdoa dalam hati, ya Allah, berinya taubat ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, jadikan dia orang saleh ya Allah. Nah itu pandangan hati kita nih. Jadi bila kita melihat orang berbuat salah, berbuat maksiat, lah taguina haram, yang pertama hati kita nih, reaksi hati kita nih memaklumi, ya biasa aja, wajar aja, ini manusia biasa berbuat salah. Aku gini kayak itu juga manusia biasa juga, lain malaikat kulinya, lain nabi kulinya, lain Allah Taala kulinya. Nah kemudian reaksi yang kedua, mudahan inya bertobat, mudahan inya diampuni Tuhan. Itu apa pandangan reaksi hati kita. Tapi kalau zahirnya tetap kita menasihati ya dengan secara lemah lembut supaya ia mau menerima. Menasihatinya berduaan aja. Mbah tuh jangan dipandir ke khalayak orang nang kesalahannya, jangan dipandir. Coba kita aja nang tahu misalnya. Nah kayak itu. Caranya nih. Cara kita nih. Nah, melihat orang maksiat nih. Tetapi kalau kita pandang dengan mata zahir, maka kita akan mengingkari. Kita ingkari, kita kada katuju. Kita apa? Ingkar itu artinya tidak setuju akan maksiat itu. Amun di segi maksiatnya kita kada setuju, kita ingkar. Dan kita tagur, kita nahi mungkar gitu. Nah, itu mata zahir kita. Jadi kalau kita melihat kesalahan atau kemaksiatan, maka kita harus menggunakan dua penglihatan mata. Mata yang zahir dan dengan mata yang batin agar keduanya seimbang. Apabila kita hanya menggunakan mata hati, maka tidak akan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Namun sekedar di hati aja ada apa juga ini maksiatnya nya gawe kandak Tuhan wajar aja jar. Tapi kada amar ma'ruf kada nahi mungkar. Kok salah juga kayak itu. Sedangkan Nabi menyuruh man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa daripada kalian melihat kemungkaran melihat dengan mata zahirnya nih, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Nahi mungkar. Ini maksudnya lah bila kita melihat, amunnya kita kada melihat. Walaupun kita tahu ini ahli maksiat, tapi pas di hadapan kita nya kada maksiat. Ada seseorang kisah yomang lah. Orang ini ahli maksiat lah. Tahu mau orang kan ingat maksiatnya apa lah? Ahli judi kah, ahli minuman keras kah? Kada tahu juga. Bailang lawan ulama. Mau nggak ada salah ulama ini guru bangil. Bila benarnya bailang mantan guru bagus saya pakaian bagus, kopiah juga orangnya. Bila naranya orang bailang nih baik-baik aja, sirin sambut sirin layani. Batuk boleh kayak orang itu deh. Ada yang batakon guru aja. Kenapa biar kada menagur? Iya aja. Inya tuh katuju bobot maksiat ini nih. Aku jadi kada melihat. Inya nang sini terus kada maksiat. Aku kada melihat inya maksiat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Siapa yang melihat tuh melihat dengan mata kepalanya. Bila melihat kemaksiatan baru ditagur. Misalnya inya kada berjudi kalau di hadapan kota dia sini. Inya kada minum minuman keras kok. Baik aja tadi. Nah,
amunnya melihat hanyar ditagur, hanyar dicegah. Nah, muninya kada maksiat di depan seorang, di maksiat di tempat lain, itu kita kada kewajiban kita melakukannya, kita kada tahu, kada melihat. Tapi ada ada apa namanya, informasi ini bisa juga kada bujur. Kabar tuh ima kadzib wa ima shadiq. Kabar tuh ada kalanya bujur, ada kalanya ada bujur, atau bisa juga sebelum kasih itu maksiat. Jasidin sebelum kasih itu bertaubat daripada maksiat. Nah, apabila kita hanya menggunakan mata hati, maka tidak akan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jika kita pandang kesalahan itu hanya dengan mata zahir, walaupun ada amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dalam hati kita ada rasa kecewa dan rasa marah. Jadi harus seimbang ya kalau di hati kita itu memaklumi inya sebagai orang biasa berbuat maksiat dan itu kehendak Tuhan juga, dan di segi zahirnya kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita tagur juga di segi zahirnya. Nah, lawan jualah nang kita sariki itu gawiannya jangan orangnya gitu nah. Nang kita sariki itu gawiannya lawan orangnya. Amun kita sariki itulah orangnya lah, iya nang kita bisa menempeleng orangnya tuh. Nang kita benci itu gawiannya atau setan yang ada di nama rasukinya lah, menggodainya. Nah, sikap yang terbaik ketika kita menyaksikan orang yang bermaksiat yaitu kita beri nasihat dan teguran jika kita mampu. Dan jika kita tidak mampu memberi nasihat, cukup mengingkari dalam hati. Kalau dalam hadis itu adalah wa huwa adhaful iman, itu iman yang paling lemah, Bang. Kan kita bilang maksiat kita cegah dengan kekuatan kita. Mun sanggup, mun kada kawa dengan kekuatan dengan lidah memadahi ya. Ini kawanannya haram. Nah, ini kada boleh. Nah, kayak itu. Amun bubuhan pejabat kan hanya punya kekuasaan untuk menutup tempat-tempat maksiat dengan tanda tangan aja nah. Ya, tanda tangan aja nah, tutup tempat maksiat. Amun kayak kita kada ada bisa kekuasaan ini dengan kayak ulun ini paling di mimbar memadahkan yang haram-haram itu, paling di majlis taklim. Nah, mun kada kawa dengan lidah, dengan hati jar. Dengan hati ya sudah, hati kita tuh mengingkari atau kada katuju dengan gawiannya adalah dengan gawian maksiatnya tuh kada katuju. Jangan katuju juga. Jangan katuju gitu nah. Tapi dalam hati kita ada rasa kecewa dan rasa marah. Sikap yang sudahlah sikap yang terbaik ketika kita menyaksikan orang yang bermaksiat itu kita beri nasihat dan teguran jika kita mampu, dan jika kita tidak mampu memberi nasihat cukup mengingkari dalam hati dan tidak menyebut-nyebut kesalahan orang lain dengan menggibah. Ini sudah kada amar ma'ruf nahi mungkar leh. Menyambati pulang ke orang misalnya, menagur kada lawan maksiat, malah maksiatnya itu disebut-sebut, digibah-gibah di hadapan orang lain. Nah, jangan. Kecuali orang-orang yang tidak malu lagi berbuat maksiat di depan umum, maka kita tidak berdosa kalau menggibah atau menyebut kesalahan orang itu. Ada orang besing aja mabuk di pinggir jalan sambil nyekek botol. Tuh ini dasar malah bangga kawan aku mabuk ya. Baik orang kampung aku mabuk ya. Itu kenapa jadi sambat? Karena inya seorang mengiklankan dirinya, menampakkan kemaksiatannya. Nah itu ada apa jadi disambat.
Tapi lah kalau menurut hemat ulun baik baca salawat lah daripada nyembatin itu ada gunanya juga. Baik baca salawat, baca tasbih nyata dapat pahala. Nah walaupun boleh juga tuh menggibah, menyebut orang yang berbuat maksiat di depan umum secara terang-terangan. Nah tapi lamun kita lihat orang ini berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi, nah kada boleh digibah. Demikian pula orang yang mempunyai aib hissi atau kurang sempurna anggota tubuh. Jika kita punya mata, hati bisa memandang fi'il itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menghina dan merendahkan orang itu. Jadi kita ini Tuhan juga menghendaki punya fisik cacat ini, Tuhan yang menghendaki. Itu dalam hati kita nyamet ke itulah, jangan bapak ni lawan inya. Ikan ni cacat kelak Tuhan yang menghendaki tahu lah, jangan kayak itu. Sarikin inya, tersinggungin inya. Itu di hati kita aja memandang. Itu apa? Gawian Tuhan, kehendak Tuhan. Kenapa jadi kita melihat orang yang punya fisik yang kurang itu, supaya kita yang diberi kesempurnaan bersyukur kepada Allah itu nah. Bukannya kita menghina orang, bersyukur, tapi bersyukurnya dalam hati juga lah. Jangan pandir di higainya, alhamdulillah aja aku nih jar bunga seberi kami maka nah ya. Dalam hati ya, alhamdulillah aku diberikan fisik yang sempurna itu nah. Jadi itu jangan menghina, jangan merendahkan, karena bila kita menghina merendahkan itu gawian Tuhan, perbuatan Tuhan, tarik Tuhan. 3. Terhindar dari kecewa dan marah. Terhindar dari kecewa dan marah. Kecewa dan marah adalah karena terdindingnya hati dari musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau punya anak bernama Abdul Rahman yang pada awalnya sering melakukan perbuatan yang membuat marah. Ngomong ada salah di kitab betul Tanbihul Mughtarrin. Nah, disebutkan di situ bila Sidin ini Syekh Abdul Wahab Sya'rani membuka majelis kayak pengajian, anak Sidin ini keluyuran malam-malam. Membuat hati Sidin ini kada nyaman, membuat hati Sidin ini agak marah lawan anak. Orang mengajian lawan Sidin, anak Sidin turun ke mana jalanan. Nah, anak Sidin ini kan anak Sidin ini 4 juana mengaji, duduk di higa abah misalnya. Nah, tetapi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tidak pernah menampakkan kemarahan itu pada sang anak. Cuma sini berandai ya. Cuma hati ini bina sarik bang, lawan kelakuan anak nih. Maka sang murid bertanya kepada beliau dengan bersikap demikian, kenapa artinya pian ini? Nah, beliau menjawab, kenapa aku, artinya kenapa pian kada menangati memamai anak pian ibaratnya. Tapi Sidin ada juga bang sarik, cuman beranai aja gitu nah. Nah, beliau menjawab, kenapa aku mesti marah sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi aku segalanya, baik makan, minum, Tuhan kalau memberi pakaian, kesehatan dan lain-lain. Nikmatnya tidak pernah menampakkan marah kepadaku. Lain-lain nikmatnya tidak pernah menampakkan marah kepadaku. Padahal aku sering maksiat ya Sidin tawadhu ya bang lah, dan berbuat salah, tetapi dia tidak menurunkan bala kepadaku. Jadi Sidin menuruti Allah Ta'ala leh. Kita nih lah banyak lo sudah berbuat maksiat, dosa kita banyak lo,
Tetap Tuhan memberi makan, memberi minum, memberi kesehatan, memberi pakaian. Kada membinasakan kita gitu nih Allah Ta'ala. Nah, artinya Tuhan ini bersifat hilim. Masa aku lawan anakku kayak itu juga jar Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Nah, kalau dalam kitab itu disebutkan Sidin ini merasa kadang menyerahkan anak Sidin lawan Allah Ta'ala. Lalu Sidin sadar kayak ada batagor dalam hati Sidin, dapat ilham. Lalu Sidin ini menyerahkan urusan anak Sidin kepada Allah Ta'ala. Mun managor ada kataguran ibaratnya. Nah, lalu Sidin serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, pian jua nang membaikakan anak ulun, pian jua nang memberi ilham, memberi taufik kepada anak ulun supaya hatinya tidak bukan untuk ilmu. Sekalinya ya pas malam misuknya kah atau isuknya kah, langsung dibukakan Tuhan hati anak Sidin itu. Beduhulu ibaratnya membuka kitab. Padahal Sidin kan ada jua nyuruh-nyuruh. Nah, jadi Sidin sebelumnya tuh kada menyerahkan lawan Allah Ta'ala. Jadi pinangalihai ibadahi, tapi sudah diserahkan kepada Allah Ta'ala, bertawakal menyerahkan urusan anak Sidin kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala nang membukakan. Lalu anak Sidin 42 mengaji, bahkan dalam riwayat disebutkan anak Sidin ini akhirnya lebih alim daripada murid-murid Sidin, bahkan kawa menggantikan Sidin. Jadi khalifah Sidin itu anak Sidin namanya Abdurrahman. Kayak tujuan misalnya kita nih isi anak pina macal, pina ngali diatur, kita padai juga, tapi yang penting lagi kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Malam-malam ka minta wan Tuhan, ya Allah, pian jiwa nang menguasai hati manusia, yang membukakan hati manusia, bukakan hati anak ulun supaya jangan lagi nakal, supaya pintar, supaya sadar. Nah, serahkan. Misalnya malam misuk kada juga terbuka, malam misuk pulang ketuk pintu Tuhan setiap malam. Nah, suatu saat insyaallah anak kita akan baik, nang pina macal insyaallah baik. Apalagi jar bila mendoakan nih, bila kuitan laki itu tercepat kabulnya bila mendoakan kebaikan lah. Tapi kalau bila bersumpah itu kuitan bini cepat. Bersumpah udah nyol ya pas dasar membungul juga kalau kuitan bini. Tapi kalau kuitan laki ini bila berdoa untuk kebaikan anak cepat kabulnya. Gitu. Orang yang mata hatinya melihat mereka tahu dan berpikir bahwa jikalau anaknya sering membuat ia kecewa dan marah, mungkin itu adalah balasan maksiat dari mengecewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diperbuatnya dulu. Jadilah orang-orang soleh bahari apabila ada di antara keluarganya, mobil khusus anaknya kah, bininya kah, nang pina membangkang, maksudnya bininya pina menjawab lawan Sidin nih, anaknya pina menjawab, pina melawan. Sidin kada menyalahkan anak, Sidin kada marah lawan bini, malah Sidin menyalahkan diri sendiri. Bahkan pandangan diri Sidin kayak ini, anakku nih jadi mengecewakan aku gara-gara aku mengecewakan Allah. Ini balasannya nah kepada diriku. Biniku nih nah jadi mengecewakan aku, dipadahi kada nuruti, itu gara-gara aku dulunya mengecewakan Allah. Ini balasan Allah kepada diriku. Jadi pandangan orang soleh itu kayak itu. Jadi kadang menyalahkan anak, kadang marah anak, kadang marah ini, tapi menyalahkan diri sendiri, lalu introspeksi diri. Ini gara-gara aku nih. Mungkin aku napakah gawian nang menyalahi syariat. Lalu Tuhan balas dengan anak kadang masih, dengan bini kadang masih. Nah, itu pandangan orang-orang saleh baik gitu.
Lalu kada sare lawan anak kada sare kon bini ini gara-gara diriku jisidin gara-gara aku nih mengecewakan Allah, lalu anak biniku mengecewakan aku, nih balasan Tuhan. Nah kayak itu. Lawan juga apa namanya, supaya kada marah ya, kalau tadi kita melihat ini gawin Tuhan, misalnya apa yolah berat pang nih lah, berat pang. Misalnya nih kawannya berokok di gepoman kita, sakalnya membuti rokoknya kepoman kita, hangit tambah nih kita sepomaan. Sarik ada ya, sulit pang mun kada sarik leh, tapi memandang inya itu tadi menimba itu hakikatnya gawin Tuhan bang. Nang membakar ini Allah Ta'ala bang hakikatnya. Amun ngawak itu bisa kada sarik leh, tapi lamun dasar kita nih lemah jua nu ya Allah, takwa kita nih bisa sarik juga tahu kita hakikatnya pada nang membakar itu takdir Allah Ta'ala, tapi tetap juga disariki kawan. Nah atau misalnya kawan ka pina berjalan, pina gancang di rumah kita pina jabuk sudah deku ya berusuk hancur minyak papannya. Nah kawaka kada bemamai ya, kawaka kada sarik ya, bah mun disariki kasihannya batisnya sudah tersilahu terbut dalam luka misalnya. Nah jadi jarah hati kita ini ke takdir Tuhan juga, umurnya sudah sampai juga nih kapan hancur hari ini gawian Tuhan juga, inya nang kasih itu Tuhan juga mentakdirkan. Nah bila memandang kayak itu insyaallah kau kada sarik, kau kada sarik, amun papan jabok leh, mun bomaan tadi sing banyakan ruginya. Nah kau leh kita kada sarik, nah kada marah tah. Nah kemudian yang keempat, terhindar dari ujub. Apa arti ujub? Ujub adalah merasa bangga diri karena merasa lebih baik. Kita terkadang bangga dengan prestasi. Kita misalnya sekolah, dapat ranking terus misalnya. Itu bisa tuh membuat kita bangga dengan diri sendiri, ujub. Itu penyakit hati tuh. Ibadah bisa ya, gara-gara kita ahli ibadah lalu merasa hebat bisa ya tuh. Nah, atau kekayaan, misalnya sugih, pokoknya nyugihnya di kampung, bisa juga tuh merasa hebat. Ujub tuh ya merasa hebat tuh deh, merasa bangga diri. Penyebabnya juga karena terdinding dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya merasa bahwa itu nikmat didapat semata-mata dari perbuatan diri dan dari hasil jerih payah, tanpa memandang bahwa itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ujub ini nyata terdinding lah. Orang ujub ini nyata terdinding daripada memandang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang memandang nikmat Tuhan, insyaallah kada ujub. Aku nih sembahyang tahajud kawa misalnya 20 rakaat, Tuhan juga nang membangunakan, Tuhan juga nang menggerakkan, Tuhan juga nang membantui, Tuhan juga beri taufik. Ampun diriku nih, ampun Tuhan saya kongan nah. Nah, lawan juga sudah takdir Tuhan juga tertulis di Lauhil Mahfuz. Aku ditakdirkan Tuhan nih untuk sembahyang tahajud nih, malam ini misalnya ya, kalau itu kehendak Tuhan juga. Nah, ampun Tuhan berataan tadi. Nah, berarti kita kada lagi nang haratu Tuhan. Nang haratu Tuhan, kita kada harap. Nah, misalnya orang bisi kekayaan, bisi tanah berapa puluh juta hektar misalnya, duit berapa miliar, ampun Tuhan juga. Lain ampun kok. Buktinya bila merasa itu ampun Tuhan, bila hilang dah biasa tapi lamun Tuhan juga aja, pas hilang nangis juga. Nah itu lain, itu pandir aja itu ampun Tuhan juga hakikatnya nih kawan aja. Pas sudah dicontan maling menangis juga, sarik juga, melapor juga ke polisi. Nah itu montung aja Bu Pandir. Nah jadi hikmahnya ya kalau kita memandang itu gawean Tuhan berataan supaya kita terhindar dari
sifat ujub, ilmu amun Tuhan juga berataan kita nih jahil hakikatnya ya Allah. Nah. Mana tadi? Kalau kita melihat bahwa apa-apa yang telah kita capai adalah hasil dari hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka terangkatlah bagi kita hijab yang melindungi hati. Apalagi kita keingatan ada tulisan di mobil, bang, tulisan toh haza min fadli rabbi ya. Di mobil Kijang, tadi belakang kan ada mobil orang haza min fadli rabbi ya. Ini adalah karunia daripada Tuhanku ya. Nah, artinya berataan ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagus tuh di rumah, misalnya rumah tulisi gono-gono haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Lain ampun kau lain. Ini karunia nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Pian bisi mobil tulisi haza min, bisi pesawat bisi ya min haza min fadli rabbi. Supaya mengatakan dah, supaya kada aku yang mon sorang. Nah, itulah diantara sifat-sifat tercela yang terhindar dari hati kita jikalau sudah diangkat dinding yang menghalangi hati dari melihat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membuka atau cara agar diangkat Allah Subhanahu wa taala dinding yang menutupi hati, yaitu banyaki berzikir kepada Allah. Banyaki berzikir kepada Allah itu bisa yang terutama dulu kita mengingat berzikir itu kan mengatakan gawian Tuhan. Seberataan dalam semesta ini gawian Tuhan. Nah, dengan terhindarnya seseorang dari sifat-sifat tercela, maka ia pun terhindar dari sesuatu yang menyebabkan hatinya sedih. Jadi bila orang sudah ma'rifat tuh hatinya kada lagi pusang, kada lagi sedih. Nah, kecewa, terhindar daripada kecewa, marah, stres dan lain-lain. Makanya orang ma'rifat tuh kan kada lagi sedih, kada lagi kecewa, kada lagi marah, stres, pusang, gundah gulana dan sebagainya. Hatinya gembira terus, hatinya senang terus. Bapak juga disediakan di dunia ini. Nah, dunia ini biasa aja. Kita jangan sedih bagaimana hidup di dunia ini. Yang penting kita kawa sembahyang, kawa nuntut ilmu ya kala, kawa beribadah, kawa taat. Biar kita kada dapat dunia kayak orang. Biar rumah ngontrak aja biar ada si mobil seumuran. Biar kada bisi kendaraan misalnya, tapi kendaraan ada jabang bisi. Kada apa-apa juga. Biar orang misalnya dapat dunia kan apa kada usah bihiri kita. Kada perlu disakit hati ya kan ya Allah. Yang penting kita sudah gembira dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan kita umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita sebagaimana hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah